Sebanyak 63 pengurus resmi dilantik menjadi pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Jawa Tengah masa bakti 2024-2027 pada Sabtu 18 Mei di Auditorium Fakultas Kedokteran atau FK Universitas Sultan Agung Semarang atau Unisula. Dari 63 orang tersebut diantaranya terbagi menjadi 8 bidang dan 2 majelis. Prosesi pelantikan pengurus IDI wilayah Jawa Tengah berlangsung dengan hikmat hingga akhir acara. Ketua IDI wilayah Jawa Tengah masa bakti 2021-2024, Dr. Joko Handjoko, menyebutkan hal yang perlu diperhatikan, yakni para dokter di era saat ini memerlukan profesionalitas berkelanjutan dan kehadiran pemerintah yang konsisten. Mantan Ketua IDI wilayah Jawa Tengah itu menambahkan ke depannya usulan-usulan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemegang kebijakan saat ini. Dr. Joko Handjoko berharap pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi untuk masyarakat. Ia juga mengatakan tidak hanya pelayanan kesehatan, namun juga pendidikan karena dasar dari pelayanan kesehatan juga merupakan pendidikan. Ya, yang pasti evaluasinya adalah tadi sudah saya sampaikan juga, sampai oleh Pak Ketum juga, oleh Pak Dewi juga, bahwa kita sekarang menghadapi era di mana dokter itu belum bisa bekerja betul-betul seperti apa yang seharusnya, belum bisa bekerja secara profesional, bermartabat dan adil. Karena apa? Karena regulasi. Nah, tetapi kita tidak boleh putus asa, karena tugas kita adalah melakukan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya demi masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh dokter adalah bisa melakukan inovasi, modifikasi, dan kemudian juga melakukan terobosan-terobosan, tetapi yang terukur dan terarah. Ya, sehingga tetap pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menyengsarakan pasien. Usai dilantik menjadi Ketua IDI wilayah Jawa Tengah yang baru, Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto mengatakan akan melanjutkan program-program di wilayah Jawa Tengah periode sebelumnya. Ketua IDI wilayah Jawa Tengah masa bakti 2024-2027, Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto menambahkan terlepas dari kewenangan atau tidak, IDI tetap paku buat hukum yang berlaku. Undang-undang yang berlaku, IDI harus melindungi anggotanya dan melindungi kepentingan masyarakat atas kesehatan. Ia menambahkan bahwa program dari IDI akan melakukan hal yang sama seperti melakukan pembekalan kepada anggotanya. Jadi seperti kegiatan yang lalu kita melanjutkan, tidak ada perubahan mendasar karena IDI tetap berkewajiban secara moral untuk membentuk karakter dokter yang baik sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia, juga melayani masyarakat bahwa ini benar-benar dokter yang berkompeten. Nah, dua hal tersebut satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh IDI wilayah maupun IDI cabang adalah melakukan pembekalan kepada SKP sendiri merupakan bukti keikutsertaan seorang dokter dalam program P2KB, sehingga kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis maupun kegiatan non-klinis. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.